Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Mantap. Tepuk tangan buat kita semua. Selamat datang Bapak Ibu di kelas siang. Jadi kita akan membahas peralatan dan metode perhitungan pengambilan contoh tepung terigu. Ini perkenalkan, saya Yasir Mulyansyah Fama. Saya lahir 13 Oktober, tahunnya nggak penting. Kemudian jabatan saya Widya Iswara, ahli pertama. Next. Ini kita akan mempelajari dari peta ini, kita akan mempelajari di metode PC padatan, sampling, dan metode pengambilan contoh. Jadi kita fokus di metodenya, Bapak Ibu. Seharusnya kita nanti 4, nanti di sesi berikutnya kita akan membahas pelaporan PC dan penanganan contoh. Untuk 4.1 sudah ya tadi pagi ya kita bahas ya. Oke, next. Deskripsi singkat. Mata pelajaran ini membahas tentang kriteria peralatan dan metode perhitungan pengambilan contoh tepung terigu sesuai dengan SNI 190428 1998. Kalau ada yang kecepatan bilang ya Bapak Ibu ya. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu diharapkan mampu menerapkan metode pengambilan contoh tepung terigu sesuai dengan SNI 190428 1998. Kemudian indikator keberhasilannya ada 2. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan dapat menjelaskan peralatan yang diperlukan untuk mengambil PC tepung terigu. Kemudian yang kedua adalah menentukan jumlah contoh yang diambil untuk pengujian di laboratorium. Nah, ini outline kita nanti ada 2. Yang pertama ada peralatan, yang kedua ada metode pengambilan contoh. Ini ada quotes yang menarik. Ada yang mau bantu saya untuk membacakan? Ya, Bu Rika, silakan Bu Rika. If you don't believe in random sampling. Mic-nya dipakai, Bu. Ya. Itu ada mic. Oh iya. Oh, dipakai, ya. If you don't believe in random sampling, the next time you have a blood test, tell the doctor to take it off. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu nggak percaya sama sampling, jadi Bapak Ibu mending kasih aja darahnya semua ke dokter. Jadi percayalah sama sampling. Dia maksa saya ya. PC, kita mengulas yang tadi pagi. Ada yang mau membantu saya? PC, siapa saja? Apa itu PC, Bapak Ibu? Prinsipnya aja. Wah, ini udah ngantuk nih kayaknya nih Bapak Ibu nih. PC itu intinya itu kita mengambil sebagian dari jumlah keseluruhan supaya kita menghemat waktu, menghemat kos, menghemat tenaga dan lain sebagainya. Jadi intinya itu ya Bapak Ibu PC. Nah, di PC itu ada 2 jenis PC, ada 2 jenis contoh yang diambil. Yang pertama ada SNI 190428 tahun 1998 yang akan kita pelajari nanti. Ini untuk petunjuk pengambilan contoh padatan. Yang kedua ada SNI 190429 tahun 1989, udah hampir seumuran saya. Petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padatan. Jadi kita fokus yang di atas Bapak Ibu. Nah, ini PC padatan itu biasanya ada 2 jenis. Yang pertama yang sebelah kiri ini bentuknya curah. Yang kedua itu bentuknya terkemas, sudah dikemas. Jadi nanti setelah yang di atas ini namanya tanding atau lot, itu jumlah keseluruhan atau populasi. Yang kemudian di bawahnya diambil dari menjadi contoh primer. Jika curah bentuknya seperti ini, jika terkemas seperti ini Bapak Ibu. Kemudian jadi setelah itu contoh dicampur menjadi contoh campuran, dan kemudian menjadi contoh sekunder. Ini untuk di line produksi contoh sekunder. Lalu setelah itu baru kita bawa ke lab Bapak Ibu. Ini kriteria peralatan PC padatan. Jadi PC padatan itu kita ambil dengan alat khususnya ya, untuk yang bentuknya curah atau terkemas tapi bentuknya biji-bijian atau tepung segala macam, beras, itu kita pakai ini Bapak Ibu. Alatnya seperti ini. Ini ada tombak, kemudian ada scoop,
Bapak Ibu boleh dilihat, diputar aja sembari dilihat. Jadi kriterianya itu pertama terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat-sifat kimia dari contoh. Jadi jangan sampai terkontaminasi. Kemudian mudah dicuci dari bekas contoh sebelumnya. Kemudian contoh mudah dipindahkan ke dalam wadah penampung, jadi tidak lengket, tidak segala macam. Kalau bahannya kayu atau plastik nanti takutnya lengket atau bagaimana. Kemudian mudah dan aman dibawa, tapi yang itu agak berbahaya yang tombak ya. Jadi sebaiknya dilapisi dengan kain, bisa dilapisi kain atau karung Bapak Ibu. Kemudian kapasitas alat tergantung dari tujuan pengujian. Nah ini tergantung bawa scoop yang mana, yang besar atau yang kecil. Kemudian, nah ini, di manakah kita ngambil contoh? Berdasarkan kondisi bahan sampling, proses pengambilan contoh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pengambilan sampel atau contoh di produksi line, bahan atau produk di line produksi. Mohon maaf Bapak Ibu, agak kepleset. Yang kedua, ada pengambilan contoh pada gudang penyimpanan. Di line produksi kita itu mengambil contoh jika si LS Pro itu menunjuk para kita PPC, kita Bapak Ibu sekalian nanti akan jadi PPC, itu LS Pro biasanya menugaskan untuk sertifikasi awal untuk mengambil PC di line produksi. Kemudian PC di line produksi itu diambil pada titik akhir sebelum di seal. Maksudnya jadi line produksi akhir udah mau masuk ke karung. Nah setelah masuk karung boleh, atau sebelum masuk karung boleh, itu diambil sampelnya di situ titiknya. Kemudian diambil pada periode waktu yang sama. Kalau pada gudang, ini gudang biasanya sampelnya udah terkemas, sudah rapi, sudah bersih. Itu jika ukuran populasinya lebih dari 1000, kita ambil maksimum 30 karung atau peti. Jadi jika lebih dari 1000 kita akan ngambil sebanyak 30 karung atau peti. Jika di bawah itu nanti ada kriteria selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu Lilis? Mohon maaf. Silakan, Bu Lilis. Oh ya. Ini Pak, tadi kan baru sampai di mana PC itu akan diambil di gudang atau di line produksi ya. Yang saya mau tanyakan itu kapan ya pengambilan contoh di line produksi dan di gudang? Pertanyaan bagus Bu Lilis. Kita tepuk-tepukan buat Bu Lilis. Ada yang bantu saya? Bisa bantu saya untuk menjawab? Jadi kapan kita ngambil PC di line produksi itu? Selain tadi yang pertama dipersyaratkan oleh LS Pro-nya, bisa juga kalau di gudang takutnya itu produknya itu sudah sudah dikondisikan sebaik mungkin. Jadi menghindari itu, LS Pro biasanya menyuruh kita untuk ngambil di line produksi. Jadi kan bisa maksudnya dibagus, produknya dibagus supaya lolos sertifikasi. Seperti itu Ibu Lilis. Berarti ngambilnya di line produksi ya? Ya, bukan di gudang. Boleh di gudang kalau yang sudah resertifikasi seperti itu Bu. Kalau sertifikasi awal baiknya di line produksi. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini kriterianya tabel 2 itu contoh yang harus diambil. Jika kemasan dalam populasi kurang dari 100, maka tabel ini yang digunakan dari 1 sampai 10 semua kemasan, 11 sampai 25 5 kemasan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di itunya. Kita lanjut. Ini tabel 3. Jika kemasan kecil dalam populasi itu, jadi kan dalam kardus biasanya ada kardus kecilnya lagi. Nah, jika kardus kecilnya jumlahnya 10.000, kita ambilnya 200, seperti itu Bapak Ibu. Sampai 100, jika lebih dari 100.000 diambilnya 400 kemasan kecil. Nah, ini jumlah kemasan kecil yang diambil dari setiap karton jumlah. Jika jumlah kemasan kecil dalam setiap karton itu 24, maksudnya di dalam karton itu kita ambil ada lebih dari 24, jadi kita ambil 16 saja.
Lanjut ke karton berikutnya diambil 16 lagi, seperti itu. Kalau jumlahnya 12 sampai 24 kita ambil 10. Kalau di atas lebih kecil dari 12 kita ambil semuanya. Next ya Bapak Ibu. Nah ini ada contoh perhitungannya. Tepung terigu merek emas dengan kapasitas produksi 850 ton diproduksi selama 24 jam. Kemasan produk karung 50 kg. Jadi di karungnya itu beratnya 50 kg satu karung. Berapakah jumlah contoh yang kita ambil? Kapasitas produksi 850 ton atau 850 kg selama 24 jam. Jadi pertama-tama itu kita konversi dalam bentuk kilogram. Kemudian kita hitung waktu produksinya selama 1 jam. Dia dapatkan sekitar 35.417 kg per jam. Kemudian setelah itu kita konversi lagi, sudah dalam bentuk kilogram, kita konversi menjadi karung. Jadi 35.417 kg per jam dibagi, karena satu karungnya berisi 50 kg, jadi kita bagi 50 kg per karung, sehingga dihasilkan sekitar 709 karung per jam. Nah, sesuai dengan peraturan yang tadi, SNI 042898, sampel premier yang diambil itu dari akar 709, didapatkan 27 karung. Jadi kita ngambil 27 karung dari total 850 ton di atas tadi. Begitu Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Nah ini jadi kita dalam 1 jam itu kita ngambil berapa karung sih? Kita ngambil 27 karung di dalam 1 jam, sehingga di tiap 2 menit kita mengambil 1 karung, sehingga didapat sampai 27 karung yang kita ambil. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kita kuis Bapak Ibu. Bapak Ibu siapkan kertasnya Bapak Ibu, kita coba-coba menulis. Jadi ada tepung terigu merek perak dengan kapasitas produksi 188 ton, waktu produksi 6 jam, kemudian kemasan karungnya itu 25 kg. Berapakah jumlah contoh yang diambil? Kita ada waktu 30 detik. Saya tunggu ya Bapak Ibu. Gimana Pak Reza? Agak kebingungan Pak. Ini. Nah ini Bapak udah ada benar nih. Cuman di, ya. Siap. Bisa Bu Maya? Oh iya. Ah itu udah benar Pak. Akarnya akar berapa? Akar 2 Bu, akar 2. Iya. Akar 2. Nah, sedikit lagi tuh. Jadi dikali 2 nih Pak nih. Nah. Ya, baru di akar. Mantap. Selesai Bapak Ibu? Ada yang mau bantu saya? Ada yang bisa? Oh yes, Pak Wahyu silakan. Nyalain dulu Pak Wahyu kayaknya, belum nyala. Tekan yang lama ya. Bisa? Siap, silakan Pak Wahyu. Jadi kapasitas produksi itu kan 188 ton, itu berarti 188.000 kg selama 6 jam. Ya. Jadi dalam 1 jam itu menghasilkan 31.334 kg. Nah dalam 1 jam itu dari kapasitas yang sudah ada menjadi 1.254 karung. Betul. Nah menurut aturan yang pertama SNI 0428 1998, jika tanding lebih dari 1.000 dibuat tanding yang sama, maka 1.254 dibuat jadi 2 tanding, yaitu masing-masing 627 karung. Betul Pak. Kemudian? Lalu tanding 1 dan 2 untuk contoh primer itu akar 627, itu hasilnya menjadi 26 karung. Ya betul Pak, sama sekali. Jadi kita ambil 2 menit per karung ya Bapak. Luar biasa. Jadi gitu Bapak Ibu.
pembelajaran kita siang ini. Jadi peralatan pengambilan contoh harus memenuhi kriteria yang tadi saya sebutkan itu, harus tidak mempengaruhi sifat kimia, contoh mudah dipindahkan, dan mudah aman dan dibawa. Kemudian perhitungan jumlah contoh sangat diperlukan bagi PPC sebelum melakukan PPC ke perusahaan. Jadi kita tidak blank ke sana baru menghitung di sana, nanti akan menghabiskan waktu dan segala macam. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di sesi berikutnya. Tepuk tangan buat kita semua.